Halo semuanya, hari ini kita akan nyemplung bareng menyelami dunia free diving. Tapi bukan sebagai olahraga ekstrim yang bikin deg-degan loh ya, melainkan sebagai sebuah perjalanan untuk menemukan ketenangan yang luar biasa di bawah permukaan air. Yuk kita mulai. Biasanya kan, kalau kita ngomongin tahan napas, yang kebayang itu perjuangan ya kan, maksa sekuat tenaga. Tapi, gimana kalau kuncinya justru sebaliknya? Gimana kalau semua ini sebenarnya tentang melepaskan dan menemukan ketenangan? Nah, ini ide besar yang bakal kita bedah bareng-bareng. Oke, pertama-tama yuk kita lurusin dulu satu hal. Soalnya pas dengar kata freediving, banyak banget nih yang langsung kepikiran adegan-adegan berbahaya di film. Padahal kenyataannya jauh lebih santai dan bisa diakses siapa aja. Sebenarnya nih, kalau dipikir-pikir, kalau kamu pernah snorkeling, terus iseng nahan napas buat lihat ikan lebih dekat, ya itu dia. Kamu sebenarnya udah nyicipin dasar-dasar freediving. Semuanya berawal dari rasa penasaran yang alami, bukan dari niat cari bahaya. Istilah kerennya, freediving itu disebut apnea. Kedengarannya emang teknis banget ya, dari bahasa Yunani apnoia. Tapi artinya simple banget, tanpa bernafas. Jadi aktivitas apapun di air sambil nahan napas, yaitu apnea. Gampang kan? Nah, ini penting banget buat dibedain. Ada dua wajah freediving. Di satu sisi, yang kita sebut rekreasional. Ini buat have fun, buat nyari ketenangan, buat eksplorasi diri. Santai pokoknya. Nah, di sisi lain, ada yang kompetitif. Ini baru yang benar-benar olahraga ekstrim. Ini soal rekor, kompetisi, dan dedikasi total kayak atlet profesional. Sekarang kita masuk ke jantungnya freediving. Mungkin ini bagian yang paling bakal bikin kamu kaget. Kalau kamu mikir buat nyelam lebih dalam dan lebih lama itu butuh otot dan tenaga, well, siap-siap. Karena jawabannya bukan itu sama sekali. Ini dia, satu kata yang jadi segalanya. Lupakan soal berjuang, lupakan soal memaksa. Kunci utamanya adalah relaksasi. Kemampuan buat benar-benar tenang, luar dan dalam, baik fisik maupun pikiran. Tujuannya tuh ini, jadi seefisien mungkin di dalam air. Kamu belajar buat ngecilin volume kebisingan di kepala kamu dan menghemat setiap tetes energi. Karena pada akhirnya, ini lebih ke latihan pikiran daripada adu kuat fisik. Jadi poin pentingnya gini, kita semua kan punya rasa panik alami kalau ngerasa kehabisan napas. Nah, yang diajarin di freediving itu bukan ngelawan rasa itu, tapi justru ngubah cara kita memandangnya. Sensasi itu cuma sinyal dari tubuh, cuma informasi. Kita belajar buat dengerin, pahamin, dan ngerespon dengan kalem, bukan dengan panik. Oke, kita udah ngomongin relaksasi. Tapi gimana caranya ini semua bisa aman? Nah, disinilah kita masuk ke aturan paling sakral dalam freediving. Aturan yang sama sekali nggak ada tawar-menawar. Yup, cuma satu. Satu aturan emas yang jadi fondasi keselamatan di freediving. Satu hal yang kalau dilanggar risikonya fatal. Kamu nggak boleh lupa sama sekali. Aturan itu adalah sistem body. Konsepnya gampang banget, satu orang nyelam, satu lagi jagain dari permukaan. Siap sedia ngebantu kapan aja. Terus gantian, kamu jadi malaikat penjaga buat temenmu, dan sebaliknya temenmu juga jadi penjaga buat kamu. Dan ini dia aturannya, hitam di atas putih. Jangan pernah menyelam sendirian. Nggak ada tapi, nggak ada pengecualian. Keselamatan kita 100% bergantung sama komitmen kita ke aturan ini. Jadi ingat ya, jangan pernah sekalipun. Oke, jadi penasaran gimana caranya mulai? Gimana caranya belajar semua ini dengan benar dan aman? Tenang, udah ada jalurnya kok, udah jelas banget dan teruji. AIDA ini salah satu organisasi freediving terbesar di dunia dan mereka udah bikin jenjang belajar yang bagus banget. Mulai dari level 1 buat pengenalan, terus AIDA 2 di mana kamu benar-benar belajar skill intinya sampai nanti ke level yang lebih tinggi. Semuanya bertahap, jadi kita bisa ngebangun skill dan kepercayaan diri pelan-pelan. Di kursus dasar kayak AIDA 2, kita nggak cuma ngejar angka kedalaman loh, justru kita belajar hal-hal fundamental, teknik dasarnya, gimana caranya rileks sebelum nahan napas, dan yang paling penting, gimana jadi body yang bisa diandalin. Fokusnya itu di kualitas penyelaman, bukan cuma sekedar pamer statistik. Dan terakhir, kita kembali lagi ke esensi freediving. Ini tuh bukan cuma soal apa yang kita lakuin di dalam air, tapi lebih ke apa yang kita temuin di dalam diri kita sendiri. Karena ada aturan wajib punya body tadi, freediving tuh jadi aktivitas yang sosial banget. Ikatan yang terbangun sama body kita tuh kuat banget. Ada rasa saling percaya dan tanggung jawab yang dalam, yang mungkin jarang ditemuin di tempat lain. Dan di momen-momen hening di bawah sana, saat yang kedengaran cuma detak jantung kita sendiri yang melambat,
Disitulah keajaibannya. Freediving bisa jadi semacam meditasi, cara kita buat bener-bener nyambung lagi sama diri sendiri tanpa distraksi apapun. Jadi, aku mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Di dunia kita yang super berisik ini, kira-kira apa ya yang bisa kita temukan di dalam keheningan itu? Mungkin jawabannya jauh lebih dalam dari sekedar pemandangan bawah laut yang indah. Makasih banyak udah nyimak.